Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 2 orang, yakni saya Siti Rukayanti dan rekan saya Dina Putri Melani. Kali ini kami akan menjelaskan tentang materi akuntansi zakat. Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, penafsiran, dan pengkomunikasian dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter. Transaksi dan kejadian-kejadian ekonomi dari suatu entitas hukum atau sosial. Kemudian zakat. Zakat ialah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat atau muzaki untuk diserahkan kepada penerima zakat, yakni mustahik. Akuntansi zakat sendiri adalah proses penghitungan dan pengukuran harta wajib zakat untuk menentukan jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh muzaki dari harta yang dimiliki, kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima zakat, yakni mustahik, seperti yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Di sini ada beberapa syarat wajib dan rukun zakat. Syarat pertama yakni Islam. Syarat wajib zakat yang pertama ialah beragama Islam. Menurut ulama, tidak ada kewajiban membayar zakat atas orang kafir, karena zakat merupakan ibadah yang mensucikan. Yang kedua ada merdeka. Menurut para ulama, budak tidak diwajibkan untuk membayar zakat sebab ia tidak menjadi pemilik harta secara seutuhnya. Mayoritas ulama mengatakan zakat hanya wajib atas tuannya. Selanjutnya, mencapai nisab. Maksudnya bahwa seseorang mempunyai harta yang mencapai nisab yang sudah ditentukan, maka ia wajib membayar zakat. Apabila hartanya tidak mencapai nisab, maka tidak diwajibkan atas mereka untuk membayar zakat. Selanjutnya ada berlalu 1 tahun atau haul. Haul adalah batasan waktu 1 tahun atau atas kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan untuk zakat. Genap 1 tahun merupakan syarat untuk zakat, kecuali zakat hasil panen yang dapat dikeluarkan sebelum 1 tahun, yakni dikeluarkan pada musim panen. Kemudian di sini ada beberapa rukun wajib yang harus dipenuhi saat menunaikan zakat, yakni yang pertama niat, kedua terdapat muzaki atau orang yang berzakat, kemudian terdapat mustahik atau orang yang menerima zakat, kemudian terdapat amil atau orang yang mengelola zakat, dan yang terakhir ada harta yang dizakatkan. Kemudian di sini ada syarat harta yang dizakatkan, yakni pertama kepemilikan sempurna. Harta yang dimiliki secara sempurna, maksudnya pemilik harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara utuh, sehingga harta tersebut berada di bawah kontrol dan kekuasaannya. Yang kedua, berkembang. Yang dimaksud harta yang berkembang di sini adalah harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila dijadikan modal usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang. Yang ketiga, melebihi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan untuk kelestarian hidup. Artinya, apabila kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, yang bersangkutan tidak dapat hidup dengan baik, seperti belanja sehari-hari, pakaian, rumah, perabot, rumah tangga, kesehatan, dan lain-lainnya. Yang keempat, terbebas dari hutang. Orang yang mempunyai utang, jumlah utangnya dapat digunakan untuk mengurangi jumlah harta wajib zakat yang telah sampai nisab. Jika setelah dikurangi utang, harta wajib zakat menjadi tidak sampai nisab, harta tersebut terbebas dari kewajiban zakat. Kemudian ada sumber dana zakat dari bank syariah, yakni yang pertama zakat dari dalam entitas bank syariah, dan yang kedua dana zakat dari pihak luar entitas bank syariah, termasuk zakat dari nasabah. Selanjutnya ada penyaluran dana zakat. Penyaluran dana zakat dibatasi pada 8 golongan yang sudah ditentukan oleh syariat, yakni yang pertama fakir, kedua miskin, ketiga amil, keempat orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf, kelima hamba sahaya, keenam orang yang terlilit hutang, ketujuh orang yang sedang berjihad, dan yang kedelapan orang yang sedang dalam perjalanan.
Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa pemahaman atau istilah tentang zakat yang wajib diketahui, yaitu yang pertama al-maujudat al-zakawiyah, yaitu jenis harta yang memenuhi syarat untuk tunduk kepada zakat sesuai dengan macam dan jenis harta. Yang kedua, tanggungan dan tuntutan yang harus dilunasi, yaitu tuntutan yang harus dipenuhi dari harta yang tunduk kepada zakat yang mengurangi jumlah harta wajib zakat, sehingga harta yang tunduk kepada zakat merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki secara sempurna, tidak ada tanggungan hutang yang harus dilunasi. Yang ketiga, wi'a al-zakat atau tempat zakat, yaitu harta bersih yang harus dikeluarkan zakatnya. Wi'a zakat ini diperoleh dari jenis harta wajib dizakati, dikurangi tanggungan dan tuntutan yang harus dibayar. Yang keempat, nisab zakat, yaitu kadar jumlah harta yang mana ika wi'a zakat atau harta wajib zakat setelah dikurangi semua tuntutan yang harus dibayar sampai kepada jumlah tersebut, maka harta tersebut tunduk kepada zakat. Sebaliknya, jika kurang dari jumlah tersebut, maka tidak wajib dikeluarkan zakat. Yang kelima, harga zakat, nisbah presentasi harta yang dikhususkan untuk zakat. Harga zakat ini berbeda antara zakat satu dengan zakat yang lainnya. Yang keenam, jumlah zakat, yaitu jumlah harta yang dihitung sebagai zakat dengan cara mengalihkan tempat zakat ketika memenuhi nasab dengan harga zakat. Poin selanjutnya yaitu asas perhitungan zakat. Perhitungan zakat tunduk ke beberapa asas yang diambil dari hukum dan dasar-dasar fikih, yaitu yang pertama, asas tahunan, yaitu zakat harta yang dihitung ketika telah melewati 12 bulan Hijriah, atau tahun zakat dimulai ketika harta tersebut telah mencapai nisab. Selain zakat harta pertanian yang dihitung zakatnya pada waktu panen, dan zakat rikas yang wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu menemukannya. Yang kedua, asas independensi tahun zakat, yaitu setiap tahun zakat independen dari tahun-tahun zakat lainnya atau tahun sebelum dan sesudahnya. Tidak boleh mewajibkan dua zakat atau satu jenis harta dalam tahun yang sama, sebagaimana satu jenis harta tidak boleh tunduk kepada zakat dua kali dalam setahun. Yang ketiga, asas terrealisasinya perkembangan dalam harta yang tunduk kepada zakat, baik secara real maupun prediksi dan maknawi, yaitu harta yang tunduk kepada zakat haruslah harta yang berkembang seperti harta perdagangan dan binatang ternak, atau harta tersebut dihukumi sebagai harta berkembang seperti harta tunai yang tidak diinvestasikan, yang mana ika harta tersebut diinvestasikan akan berkembang. Yang keempat, asas penghitungan zakat atas semua harta, jumlah kotor atau atas jumlah bersih harta sesuai dengan jenis zakat. Misalnya, zakat harta tunai dihitung atas semua harta dan perkembangannya, sedang zakat harta mustaghlad atau harta yang dimiliki untuk mendapatkan pemasukan, dan zakat gaji dihitung atas jumlah bersih harta setelah dikurangi pembiayaan yang harus dikeluarkan. Yang kelima, asas perhitungan nilai harta zakat berdasarkan nilai harga pasar yang berlaku pada waktu pembayaran zakat. Misalnya, harta perdagangan dihitung nilainya berdasarkan harga grosir atau partai di pasar, dan zakat piutang dihitung berdasarkan nilai atau jumlah yang diharapkan pelunasannya. Yang keenam, asas penggabungan harta yang sejenis yang sama haul, nisab, dan harga zakatnya. Misalnya seperti barang perdagangan digabungkan dengan harta tunai, simpanan, gaji, dan pemberian. Yang ketujuh, asas pengurangan harta yang wajib dizakati oleh tuntutan dan kewajiban jangka pendek, sedangkan kewajiban jangka panjang yang mengurangi harta zakat.